tiba-tiba ada beberapa energi eksternal, energi dari luar gitu ya, yang masuk ke dalam mustika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara mengenai batu mustika, tentunya kita bisa mempelajari banyak sekali manfaat kegunaan dari sarana spiritual berupa batu mustika. Nah, video kali ini sedikit bercerita ya mengenai pengalaman klien saya menggunakan sarana batu mustika. Ya, ini ada beberapa cerita yang unik, menarik ya. Tapi di sini saya tidak suka yang namanya saya menceritakan semuanya kebaikan, keburukan pun ya, bahkan dampak negatif pun akan saya ceritakan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi gini ceritanya, ada salah satu klien saya, katakanlah Ibu Ani gitu aja ya. Ibu Ani ini ada di daerah Timur Tengah ya. Dia menggunakan sarana spiritual berupa batu mustika dari saya ya, dan saya rubah menjadi sebuah aksesoris berupa liontin yang dipasang di kalung gitu loh ya. Pemaharan dilakukan, kemudian saya memilihkan sarana yang pas sesuai dengan karakter Ibu Ani ini ya. Selama 3 hari saya pilihkan ya, dari batu mustika saya cocokkan dengan orangnya, proses ritual saya lakukan. Ketemulah satu batu mustika yang energinya khusus untuk pemikat, karena masalah dari Ibu Ani sendiri adalah masalah rumah tangga gitu ya. Kemudian setelah saya proses itu, saya pilihkan, dan pilihkan ini sudah selesai katakanlah, saya kirimkan ke Timur Tengah ya, tentunya melalui ekspedisi ya. Ternyata dalam ekspedisi ini kan saya sudah melakukan proses penguncian di dalam batu mustika, tentunya sudah saya proses, sudah saya kunci, tetapi yang terjadi adalah saya tidak tahu, saya tidak paham, tiba-tiba ada beberapa energi eksternal, energi dari luar gitu ya, yang masuk ke dalam mustika itu. Katakanlah mustika dari saya energinya segini ya kan, positif semua, dalamnya ada kodamnya positif, tiba-tiba energinya jadi melimpah, jadi segini besarnya, dan ada energi negatif menyusup begitu, padahal sudah saya kunci. Yang terjadi adalah beberapa bulan setelah menggunakan mustika ini, untuk reaksi ataupun manfaat dari ini dari mustika ini tidak terasa ya. Klien saya mengatakan, Ki, kok nggak ada manfaatnya, kok nggak ada khasiatnya, kenapa ini Ki? Setelah saya mencoba koneksi dengan khodam di dalamnya, kemudian saya mohon untuk dikirimkan foto atau videonya ya, mustikanya. Iya, di situ kaget saya, loh, ini kok mustikanya kok energinya tambah kuat, tapi kok negatif begitu loh. Langkah yang saya lakukan apa ya, langkah untuk melakukan pemusnahan di situ, pemusnahan mustika ya, bisa jadi pelarungan, dibuang, dan entah bagaimana. Pokoknya dampak negatif yang terjadi adalah si Ibu Ani ini ketika menggunakannya, dulu ketika ada corona, dia kena positif corona, jadi kesehatannya sangat terganggu, daya tahan tubuh menurun, akhirnya dia kena COVID. Alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh ternyata ada keluhan, dia bisa pusing sekali kepalanya. Sudah dicek ke dokter, sudah cek di sesuatu yang paling canggih di sana. Kebetulan Timur Tengah dia ada di Qatar gitu. Cek dimanapun di dokter yang canggih, spesialis, nggak ada penyakitnya. Loh, aneh kan ini. Setiap jam tengah malam dia sakit kepala hebat, ya, badannya lemes, dan di situ sering melihat penampakan yang tidak jelas begitu. Setelah dia coba kontak saudaranya, kakaknya, dia punya guru spiritual, ditanyakan, adikmu ini punya pegangan ya, dia kena pegangannya. Ada lagi dia tanyakan kepada orang di Indonesia, orang pinter, punya pegangan ya, pegangan itu yang menyebabkan. Nah, saya sendiri kan kaget, loh, ini masa gara-gara mustika saya kayak gitu ya. Akhirnya saya tadi minta foto, minta videonya. Ya benar, saya pun kaget, ini gara-gara itu, kena kontaminasi energi dari luar. Apalagi paham ya saudaraku semuanya,
bahwa Timur Tengah adalah pusatnya khodam di sana. Ini adalah fakta menarik. Khodam yang paling ganas-ganas ada di Timur Tengah. Kok bisa Ki Bagus? Ya bisa dong. Uang banyak nabi yang disuruh untuk mendakwah di Timur Tengah, ya. Berarti apa? Di situ banyak cobaan, banyak setan, banyak jin. Nah, di situ ngumpul lah, ya kan? Setelah itu, ya, setelah kita kembali ke cerita Ibu Ani. Ibu Ani ini setelah dia merasakan gak enak badan, yang dilakukan apa? Saya menyuruhnya untuk membuang mustikanya di laut. Sudah Bu, dibuang saja Bu. Tuh. Ya, setelah dilakukan ya alhamdulillah. Sekarang proses pembuangan dan saya sendiri untuk bertanggung jawab, saya ganti mustika dengan yang baru dan tidak ada pencocokan lagi begitu. Kemudian ada yang unik juga, mustika yang saya ganti ini pasti akan saya proses yang lebih jeli lagi gitu. Jadi insya Allah nanti tidak ada pokoknya ini saya ganti baru, intinya gitu ya. Sebagai saya tanggung jawab, ya. Ada pertanyaan unik juga, katakanlah ada orang yang mengatakan, Ki Bagus, kok sampai kebobolan itu gimana ceritanya? Mustika yang sampai kok dimasuki sesuatu itu dari luar, kan sudah dikunci. Jadi saya jawabnya gini loh, saya kan manusia biasa, saya bukan orang spesial begitu ya, saya manusia biasa, bukan dewa, bukan Tuhan apalagi. Saya percaya bahwa di atas langit itu masih ada langit, ya. Saya percaya ketika seseorang itu menjadi kuat, di atasnya ada orang kuat lainnya. Saya percaya jika kita sudah kaya, di atas kita ada orang yang kaya lainnya. Itu yang terjadi. Jadi jangan kita menyombongkan diri, takabur. Nah, itu jangan. Nah, ini sekelumit kisah ya mengenai batu mustika yang bisa saya ceritakan kepada saudaraku semuanya. Semoga menjadi wawasan baru ya untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.